Selamat pagi. Kali ini kita pengen menentukan harga barang pre-love atau second ya, dimana mungkin bermanfaat untuk yang sedang cari item second atau berniat untuk menjual barang second. Nah, di sini kita pakai ilustrasi sedikit, ada seller dan ada buyer. Sellernya mau jual item dan biasanya initiate dengan harga tertentu, misalkan 150. Nah, buyernya itu akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Terus seperti itu, dan transaksi tidak akan pernah terjadi kalau harganya tuh yang diinginkan seller dengan buyer itu tidak sama seperti ini. Nah, sampai harganya sama yang diinginkan dan yang ditawarkan seller itu di harga 130, dan ini kita sebut dengan deal atau kesepakatan terjadi, harga transaksinya terbentuk di angka 130. Inilah harga marketnya ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui harga marketnya gitu kalau itemnya tuh item second? Mungkin ini ilustrasi kalau di bursa saham ya, dimana ada bid atau harga yang diinginkan oleh si buyernya, lalu ada offer, harga yang diinginkan oleh si sellernya. Bisa kita lihat di sini harga offernya itu lebih tinggi daripada harga bidnya atau harga yang diinginkan oleh si pembeli. Nah, di sini ada bid volume, lalu di sini ada offer volume. Itu adalah jumlah lot yang ditawarkan atau yang diinginkan oleh buyernya. Nah, di sini ada istilahnya hajar kanan atau HK ya. Dimana kalau kita ingin langsung transaksi, kita nggak perlu nunggu lagi seperti orang-orang di sebelah kiri ini ya. Maka kita melihat atau membuat penawaran di angka 2215. Nah, itu otomatis transaksi akan langsung deal seperti itu. Ini kondisi ideal ya kalau nggak ada bandar atau spekulan. Nah, oke. Sekarang kita ke marketplace. Step awal, kita pengen cari misalkan Mac Mini M1 yang keluaran 2020. Lalu kita bikin wishlist ya. Kita catat, kita bookmark semua item yang kita inginkan ya. Mulai dari yang base model sampai yang CTO ya, yang speknya lebih tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat step 2-nya ya, ada yang stoknya habis ya. Kita tunggu sampai stoknya habis. Nah, ini berarti most likely dia ada transaksi di situ dan terjadi di angka itu gitu. Misalkan ini ya. Contoh yang base model ini ya, ini contohnya 8.400.000. Dia ya stok habis ya. Dan dia base model. Terus di sini ada yang lebih rendah 8,1 juta, di sini ada yang lebih tinggi 9 juta dan seterusnya. Kita lihat yang stoknya habis. Ini 8.150.000. Ini 8.900.000, ini 8.900.000. Terus yang base model ya. Jadi kita bisa lihat rata-ratanya itu kalau Mac M1 yang base model yang speknya RAM 8GB dan storage-nya 256GB itu di angka 8.500.000 lah. Kira-kira seperti itu. Dan kita bisa tahu dari situ bahwa kalau ada yang nawarin di angka 9 juta ke atas itu sebetulnya agak lebih mahal. Mungkin kita harus tahu sebabnya apa gitu. Nah, ada kondisi yang jual barangnya susah dan belinya juga susah karena nggak ada yang mau jual second-handnya. Nah, itu biasanya harganya akan lebih tinggi. Nah, itu wajar ya. Atau speknya lebih tinggi. Sebagai contoh ya, yang kayak nah ini kan dia speknya 16GB 256 ya. Berarti dia selisihnya lumayan nih. Ini dia dijual 13.800.000 dan laku. Terus misalkan ini dia 15.800.000 karena speknya 16GB dan 512 storage ya. Terus seperti itu, ini 12 juta dan seterusnya ya. Nah, ini 16GB dia jual 11.500.000 dan laku. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau dia CTO gini ya, yang speknya agak lebih tinggi, maka di angka 11.500.000 itu sebetulnya udah tergolong wajar. Berarti di atas itu agak kemahalan atau di bawah itu terlalu murah bahkan. Terlalu murah ini bisa jadi karena ada kekurangan di itemnya ya. Kita harus hati-hati juga. Mungkin itu tipsnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.